Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, dan penguji ujian kinerja PPG, PAI dalam jabatan, perkenalkan nama saya Asep I. Musni Tamrin, mengajar di SMK Negeri 2 Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2025 dengan NIM 25404110069. Prodi Fakultas Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu tanggal 1 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBL pada materi ketentuan pernikahan dalam Islam di kelas 11 Teknik Pemesinan 3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, mantap. Alhamdulillah ya, kelihatannya sangat ceria. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan dan dimudahkan. Silahkan KM Sawabi untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Berapa orang? Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, minggu kemarin kita membahas tentang elemen fikih, yaitu tentang muamalah dalam Islam. Atau begini saja, 3 kata yang berkaitan dengan nikah. 1, berpasangan, benar. Dari pembahasan pernikahan dalam Islam ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Ya, kalian nanti harus bisa menjelaskan pengertian pernikahan menurut bahasa. 1, 2, 3. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Kita akan masuk ke materi pembelajaran. Ya. Siapkan kemampuan kalian. Ini sudah dibagi kelompok ya. Untuk pertama, silakan kalian scan dulu barcode yang ada di depan. Ini berisi materi tentang pernikahan dalam pandangan Islam. Dari mulai pengertian, kemudian dasar hukum, tujuan, dan lain sebagainya. Setelah kalian buka, kemudian kalian analisis, lihat, perhatikan dengan seksama. Setelah itu, nanti kalian kemukakan pendapat atau tanggapan dari materi tersebut. Kalian nanti bisa catat apa yang penting dari situ. Bisa kalian tulis, bisa kalian catat di buku catatan, silakan. Atau di HP juga silakan, boleh.
Untuk pengertian sudah ya sepertinya ya. Itu kan sampai tuntas. Nah, kita ambil dulu saja dari pengertian. Oke, silakan di stop dulu videonya. Silakan stop dulu. Nah, kemudian silakan siapa yang mau mengemukakan dari video yang sudah kalian lihat. Bi, bagaimana Bi? Baik. Menikah mungkin secara bahasa merupakan penyatuan antara seorang wanita dan juga laki-laki. Penyatuan, menyatukan wanita dan laki-laki. Yang mana diharapkan nantinya menjadi wadah dan juga sarana untuk dapat pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarana untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Ada yang menambahkan kelompok lain? Silakan. Ya, bagaimana? Menambahkan dalam pernikahan juga adalah pernikahan itu merupakan sebuah janji antara laki-laki dan perempuan serta merupakan penyempurnaan setengah dari agama. Penyempurnaan agama. Pernikahan itu adalah janji ikrar ya, dua insan yang disatukan. Bagus, ada lagi? Ya, bagaimana? Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah, betul. Ada lagi? Tuh yang sebelah sana. Ada tidak yang mau menambahkan? Atau dirasa cukup saja? Dilihat tidak videonya? Ngerti tidak? Oke, perhatikan ke depan. Nah, ini adalah pengertian pernikahan menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Lihat, nikah secara bahasa artinya apa? Menggabungkan atau berkumpul. Dan yang terakhir ini, tujuan pernikahan di dalam Islam adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan. Nu disebut sakinah tea. Biasanya kan kalau ada yang melakukan akad nikah, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, ya. Dan lain sebagainya, membina rasa cinta, kemudian memenuhi kebutuhan biologis karena manusiawi ya. Ketika sudah menikah berarti itu salah satunya kebutuhannya gitu. Melaksanakan perintah Allah dan memperoleh keturunan yang sah. Ya. Nah, sekarang silahkan, ini ada beberapa contoh kasus. Kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Ya. Silahkan nanti kalian tampil ke depan, utarakan apa hasil diskusi dari kelompok kalian. Pertama tentang nikah siri. Pernah dengar kata nikah siri? Pernah. Ya, nah, silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti kalian bisa tanya jawab juga kalau pendapat kelompok yang mempresentasikan tidak sesuai dengan pendapat kalian. Ya, silakan rembugan dengan kelompok kalian masing-masing. Ada 4. Bagaimana pandang Islam tentang pernikahan beda agama? Nah, bagaimana tuh kalau beda agama? Sekarang lumayan di kalangan artis sedang marak. Ya, ada pernikahan beda agama. Bagaimana tuh? Boleh tidak? Kemudian, pernikahan sistem kontrak. Seperti layaknya pekerjaan. Bagaimana tuh? Ya. Dan status anak dari hasil pernikahan siri. Kumaha tah? Status anak nate. Silakan, Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian diskusikan.
Coba kalian bedah secara mendalam. Bahasanya nanti kalian bisa racik sendiri ya. Silahkan. Pokoknya asal kalian pahami saja gitu. Ada yang sudah beres? Yang sudah silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Kalau ada yang sudah. Dari keempat-empatnya silakan kalian jawab. Ya, gimana Jal? Sudah semuanya beres? Oke, silakan. Kelompok 1 ya. Silakan baca yang keras. Kalian kamu perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Setiawan dari kelompok 4 akan menjelaskan dan menjawab. Apakah nikah siri sah menurut hukum Islam? Jawabannya bagaimana? Apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, ada calon suami istri, wali, 2 orang saksi, serta ijab kabul. Maka bagaimana jadi hukumnya? Nikah siri tidak tercatat secara hukum negara, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum administrasi di KUA atau pengadilan. Enggak, nanti kalian bisa tanya. Yang kedua apa? Bagaimana pandangan Islam tentang pernikahan beda agama? Laki-laki Muslim tidak boleh menikah dengan perempuan Muslim dalam surat Al-Baqarah ayat 221. 2. Dibolehkan menikahi perempuan ahlul kitab Yahudi, Nasrani menurut sebagian ulama, tapi sangat dianjurkan karena bisa menimbulkan masalah dalam rumah tangga dan pendidikan anak. Terus nomor 3. Bagaimana pandangan Islam tentang pernikahan Sistem kontrak. tidak sah dalam Islam sani karena bertentangan dengan tujuan pernikahan dan seharusnya permanen dan membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau menikah siri itu kan berarti tidak tercatat di kantor urusan agama, tidak tertulis ya, tidak ada, hanya sah menurut agama Islam. Maka siapa kira-kira yang paling dirugikan? Silakan jawab. Juga anaknya. Tuh. Pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, sehingga mereka kehilangan perlindungan hukum dan juga hak-hak dasar seperti hak waris, nafkah, dan juga administrasi kependudukan. Meskipun sah secara agama, tapi bagi sebagian orang tanpa pencatatan resmi,
Pihak istri rentan terhadap kekerasan dan juga penelantaran, sedangkan anak bisa kesulitan mengurus dokumen penting dan juga hak-haknya. Oke, terjawab Ki ya. Jadi yang paling dirugikan di antara suami, istri, dan anak tentunya adalah yang paling rugi sekali ya, si anak. Salah satunya sekarang, kalau kita hidup di Indonesia, pertama kalau kalian lahir harus punya akte. Nah, orang yang melakukan pernikahan siri, kalau dia tidak meresmikan pernikahannya, maka dia tidak akan mendapatkan akte. Setelah akte, dia tidak akan dapat kartu keluarga. Sementara kita yang hidup di Indonesia harus punya kakak. Tidak punya kakak berarti otomatis tidak punya KTP. Tuh, nanti banyak sekali dokumen yang akan hilang. Kasihan nanti. Kalau anak itu mau sekolah, maka mau tidak mau pada akhirnya orang yang melakukan nikah siri harus meresmikan. Jadi boleh nikah lagi secara agama. Secara agama. Maaf, secara negara. Ya, bisa dipahami? Kalau laki-laki mah bebas ya, nggak dirugikan. Ya, tapi tidak untuk kalian lakukan. Kecuali kalau memang sangat mendesak, tidak bisa ditinggalkan, boleh. Tapi kalau menurut hemat Bapak lebih baik kita nikahnya secara resmi saja. Menurut agama sah, menurut negara pun sah. Itu lebih enak, lebih baik. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tuh ada tuh. Silakan. Bagaimana status anak dari hasil pernikahan beda agama? Kan tadi diperbolehkan sebagian dari ulama. Sepotong ewang. Tuh, kumaha cenah status anakna? Agamanya ikut ke siapa gitu. Contoh misalkan bapaknya Islam, ibunya non-Islam, non-Muslim. Nah, maka si anak nanti ikut ke siapa? Coba Cik, ada nggak jawabannya Bi? Good. Mau dibahas di sini? Ada tidak jawabannya? Untuk status anak dari hasil pernikahan beda agama itu, tadi kan pertanyaannya harus ikut ke siapa kan? Jadi untuk agamanya itu bisa mengikuti ke agama ibunya, karena untuk pernikahan dari hasil anak dari pernikahan beda agama itu tidak sah dan tidak mendapat warisan dari ayahnya dan juga tidak memiliki hubungan asal dengan ayahnya. Maka untuk misalnya ikut agamanya itu ikut ke ibunya. Bisa terjawab? Oke, Bapak sangat mengapresiasi kalian tadi semua sudah bisa mendiskusikan, kemudian sudah bisa memaparkan di depan dengan baik. Ya, semoga terus berkembang dan lebih hebat lagi. Ya, Bapak masih melihat yang bertanya hanya baru sebagian, belum semuanya ingin bertanya. Ya, masih hanya beberapa orang saja, tapi itu sudah bagus. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah bisa dipahami ya? Tentang dari mulai tadi pengertian, dasar hukumnya, selanjutnya tujuan pernikahan, dan lain sebagainya. Hari ini yang kalian temukan apa sih yang menarik menurut kalian? Silakan tulis, nanti kertasnya dikumpulkan. Keluarkan bukunya, silakan. Enggak, satu orang cukup satu kertas. Oke, anak-anakku, di akhir pembelajaran kali ini, ya, terima kasih kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh di pertemuan kita kali ini. Nanti di next pertemuan, Bapak akan buka pertanyaan-pertanyaan kalian yang tadi kalian tulis. Nah, itu salah satu nanti materi yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, dan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita akhiri.
pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Sekian dari Bapak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.